remaja putri yang sedang mendengarkan saat ini. Perkenalkan, saya Steffi Valencia dan saya ini dipercaya oleh Tuhan ya khususnya Ya, untuk membina anak-anak muda di komunitas Geneo GBI PPL Cirebon oke. gitu. Kak Stevi Ya. ini istri dari PDP Sakdani ya, bersama-sama di Iya, program saat betul. menyembah ya. Jadi Program kalau saat menyembah, jadi ya. kalau tadi pagi, Jadi tadi pagi program ah, saat menyembah, terus lanjut program ini. ah, hari Sabtu ya. Oke, Hari Kak Sabtu, Stevi, pagi ya. hari ini kita punya tema apa sih untuk Kaula Muda Gracia? Saya punya tema, judulnya I Am Beautiful, yang Wih, artinya aku cantik. Ya, wih, I luar am biasa. beautiful. Saya agak minder ya kalau bicara beautiful ya, karena ya Oh iya, bagian hostnya kenapa? ya harusnya harusnya cewek juga hostnya ya biar itu Harusnya enak hostnya wanita, biar iya. lebih enak. Tapi nggak apa-apa. Oke, Beautiful mudah-mudahan kan bukan berarti parasnya yang cantik, tapi wih, hatinya. Nanti wih, kita luar dengerin ya. biasa. Oke, Steffi mungkin di awal program ini kita akan berdoa bersama Ya. agar supaya semuanya rencana Tuhan, firman yang dari Tuhan boleh memberkati anak-anak muda. Silakan, Steffi. Oke, mari teman-teman kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih bisa Tuhan diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati lidah, bibir hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pesan message yang spesial untuk khususnya para remaja putri yang sedang mendengarkan saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Urapan Tuhan, roh Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan berikan juga kami telinga seorang murid ya Bapa, sehingga kami bisa dengar-dengaran setiap perkataan firman Tuhan, dan kami tanamkan di hati kami, sehingga Roh Kudus bisa menumbuhkan setiap perkataan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Kaula Muda Gracia, sekali lagi program yang Enfresh ini sampai pukul 10. Jadi untuk Kaula Muda Gracia yang mau gabung, bertanya seputar firman Tuhan, ataupun mau share, ada yang ditanyakan dengan narasumber dengan Kak Stevi pagi ini, silakan bisa bergabung, join aja langsung, nggak perlu malu-malu di 0817 222 959 atau 205300 ya. Selama program ini berjalan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon tersebut, dan Kaula Muda Gracia, Anda bisa kembali mendengarkan lewat podcast Suara Gracia FM untuk program yang Enfresh yang kami hadirkan, dan kami berharap itu memberkati Anda. Dan setelah program ini juga Anda bisa kembali menyaksikan lewat YouTube channel Suara Gracia FM Cirebon. Oke, Steffi, kita akan mulai program Firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Ya. untuk bisa memberikan berkat firman tersebut kepada Kaula Muda Gracia. Oke. Shalom para pemuda-pemudi yang sedang mendengarkan program Young and Fresh. Kali ini saya akan membawakan tema khotbah yang berjudul dengan I Am Beautiful, atau artinya aku cantik ya. Kita tahu ya, saat ini itu zaman serba cepat, serba digital semuanya, serba online. Siaran seperti ini aja sekarang udah online ya, lewat Zoom Benar, Mbak. meeting gitu. Terus media sosial juga itu udah jadi peran penting nih untuk mencari informasi tentang keadaan pribadi seseorang. Kita kalau mau ngelamar kerja di suatu perusahaan, pasti akan ditanya nih, akun media sosialnya apa, entah itu Facebooknya apa, ya kan, Instagramnya apa gitu. Jadi melalui akun itu orang bisa mengenal nih kehidupan sehari-harinya pribadi orang ini tuh bagaimana gitu ya. Nah, ketika postingan tampilan di media sosial kita itu semuanya menunjukkan hal-hal baik, pasti akan menimbulkan persepsi orang itu, wah ini orang baik nih, orang bener gitu. Tapi kalau misalkan postingan media sosial kita hal-hal yang kurang tepat gitu ya, hal-hal yang buruk, kejahatan, kita bisa langsung simpulkan, wah ini berarti orangnya karakternya kayak gini nih, kurang baik gitu ya. Jadi menurut survei nih ya, dunia sekarang itu mendeskripsikan seseorang itu lewat penampilan luarnya
Itu dunia loh ya. Iya. Padahal semua yang terlihat di luar itu sebenarnya nih teman-teman, itu semua tuh bisa di-create gitu ya. Di media sosial kan. Pakai gambar, suara, semua itu bisa dimanipulasi gitu. Jadi contohnya nih, kalau kita mau dianggap hidup di lingkungan keluarga yang harmonis, kita bisa aja nampilin foto-foto bersama keluarga kita, ya kan, mama papa kita, kakak adik kita, terus dengan pose yang tersenyum, pose yang hangat, saling bertukar komentar yang positif, memuji gitu. Nah, itu bisa di-create gitu. Apalagi kalau misalkan diri kita nih, image-nya nih mau dianggap sebagai wanita yang perfect, bisa banget. Kayak fotonya diedit pakai filter, ya kan? Mukanya ditirusin, badannya dilangsingin gitu. Bisa diputihin. Wah, bagai macam cara itu banyak banget bisa dilakukan untuk memanipulasi keadaan media sosial kita, ya kan teman-teman? Betul. Jadi untuk para cewek nih, khususnya para remaja, di mata orang lain nih, kalau saya nangkep ya, image mereka tuh kayak begitu penting gitu. Begitu peduli dengan keadaan diri mereka. Kayak contohnya body goals, ya kan, yang lagi viral, terus outfit of the day, OTD gitu. Terus ada branded style, skincare, terus gaya hidup, siapa kenalan mereka. Bisa nggak nih dijadiin pansos kalau teman-teman kita high class, terkenal, kita bisa tuh berteman sama mereka biar follower kita nambah gitu. Terus juga ada couple goals, pokoknya everything berpusat kepada diri mereka gitu. Nah, teman-teman, tapi kita sama-sama mikir yuk gitu. Apakah hal ini yang memang benar Tuhan mau gitu di dalam kehidupan kita nih, khususnya sebagai remaja yang hidup takut akan Tuhan gitu. Nah, sebelum kita terjerumus lebih jauh akan hal-hal dunia online yang serba manipulasi ini, yuk kita cari tahu apa kata Alkitab nih tentang hal ini ya, teman-teman ya. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Ya. Saya bacakan ya, teman-teman. Dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, oke. Kita belajar yuk dari ayat ini yang tadi kita udah sama-sama baca. Kita sama-sama belajar dari ayat ini. Yang pertama, dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Jadi yang pertama kita belajar teman-teman, jangan termakan yang namanya tren gitu ya. Jadi ternyata nih di Alkitab nih, di dalam kitab Petrus ini sudah mengatakan bahwa dari dulu, dari zaman dulu, ternyata manusia tuh sangat memperdulikan penampilan luarnya nih. Keadaan bagaimana dia pengen dilihat oleh orang lain gitu. Keadaannya itu ditentukan oleh penampilannya. Jadi jangan heran, sejak zaman dulu itu hal seperti ini sudah ada gitu. Dan gak heran juga kenapa bisnis yang lagi berkembang di era sekarang ini tuh yang pertama tuh ada bisnis aparel ya, clothing line, nah kan bener, baju online itu pasti laris banget gitu ya. Karena yang namanya cewek nih ya Bang Leo ya, saya kasih tahu sedikit bocorannya. Kalau yang namanya cewek itu dia tuh nggak puas dengan pakai satu baju, 10 baju ya, bahkan di lemarinya full of baju ya, 100 baju tuh dia nggak akan pernah puas gitu. Dan belum dia pasti akan bilang, belum tentu kalau di rolling itu 1 bulan bisa kepake semua gitu ya.
Iya, betul banget. Jadi walaupun satu lemari itu full sama baju-baju dia, mau model apapun, warna apapun ada gitu ya. Pasti dia akan bilang, aduh aku nggak punya baju nih. Aku mau pakai baju apa ya gitu kan. Itu pasti setiap cewek pernah mengalami hal itu. Saya pun juga dulu pernah mengalami hal itu gitu. Waktu remaja. Bingung banget. Kayak nggak punya baju. Padahal baju banyak banget gitu. Ya. Sampai nggak muat. Nah, itu hal itulah ya kan di Alkitab juga mengatakan hal yang serupa gitu teman-teman. Jadi keadaan sekarang ini bisnis yang paling berkembang itu dunia fashion ya kan. Nah setelah itu Alkitab juga menyinggung tentang bisnis kecantikan nih, soal mengepang-ngepang rambut, ya kan? Artinya itu kalau di sini mengepang rambut bukan literally mengepang rambut, tapi ini tuh lebih memperhatikan kondisi kecantikan wajah kita, ya kan? Terus zaman sekarang juga lagi happening banget tuh yang namanya skincare product, ya kan? Whitening product, jadi kayak suntik putih atau suntik pelangsing, ya kan, obat pelangsing, teh pelangsing, ya kan, pasti banyak orang yang pengen terlihat dirinya itu cantik, sempurna, ya kan, seperti model-model yang ada di Miss Universe mungkin ya, Putri Indonesia, rambutnya juga berkilau, makanya industri salon, terus kayak spa itu laris banget tuh untuk cewek-cewek gitu. Dan yang ketiga, industri yang paling laku juga nih, Bang Leo, itu ada industri toko emas, ya kan, perhiasan, toko berlian, ya kan, cewek-cewek suka banget nih, apalagi kalau sebentar lagi ini kan mau Valentine, ya kan, pasti cewek-cewek kasih kode nih, kamu kasih kado apa di Valentine, ya kan? Khususnya yang dewasa muda ya, kalau anak-anak remaja mungkin uang jajan juga udah agak berkurang ya. Oh iya. Iya benar. Nah, khususnya para wanita ini suka banget yang namanya perhiasan, pakai anting, gelang, kalung gitu. Makanya kalau kita lihat nih ya di toko-toko emas, mostly didatangi oleh para wanita, ya kan? Kebanyakan ya. Mereka kebanyakan untuk jual beli emas kayak gitu kan. Nah, sadarkah ternyata ketika kita memperhatikan hal-hal yang demikian, Alkitab berkata malah justru jangan kita fokus untuk memperhatikan hal-hal tersebut gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih untuk memperhatikan penampilan kita gitu, merawat diri kita, pakai skincare, perhiasan, itu semua nggak ada yang salah gitu loh. Cuman yang salah itu, yang membuat kita salah itu adalah melakukannya dengan berlebihan, teman-teman. Berlebihan dan hal itu menjadi hal yang senonoh gitu. Contohnya kita pakai baju nih yang sekarang trennya lagi bajunya tuh minim banget ya, crop top gitu ya sebagai seorang remaja. Iya kan, belum kekurangan bahan gitu ya teman-teman ya. Ya terus pakai celana yang pendek banget, minim banget ya kan, gara-gara cuman mengikuti influencer tertentu, gara-gara mengikuti tren dan mau dianggap kalau kita tuh benar-benar anak yang eksis, anak gaul gitu. Nah, tanpa sadar hal itu ternyata tidak sesuai sama firman Tuhan loh teman-teman, karena jujur aja kita ini sebagai seorang wanita harus menjaga kehormatan kita, sopan santun kita, norma-norma yang ada. Ketika kita memakai pakaian yang minim, terlalu minim dan terlihat anggota tubuh yang seharusnya tidak kita perlihatkan, maka lawan jenis kita, para pria-pria itu kan justru kita akan menimbulkan godaan untuk para pria-pria itu melakukan hal-hal yang seperti semacamnya dosa gitu. Karena lewat mata itu nanti timbul pikiran, bisa jadi pikirannya aneh-aneh gitu. Gak banyak sekarang yang mengalami hal-hal seperti perkosaan, ya kan, terus pelecehan seksual gitu. Nah, hal ini bisa jadi memungkinkan ketika kita memakai
terlalu senonoh gitu, Hmm. terlalu tidak sesuai dengan sopan santun dan tata krama bagaimana seorang wanita tuh Ya, seharusnya berpenampilan gitu. Gara-gara cuman hanya ingin mengikuti sebuah sebuah tren. tren gitu, teman-teman. Ya, sebuah tren. Nah, makanya eh, kita perlu ingat ya, teman-teman, bahwa dunia ini semuanya itu berusaha sedemikian rupa Hmm. membuat diri kita itu menjadi pusat perhatian gitu. Ya. Jadi seharusnya itu bukan kita yang jadi pusat perhatian ya teman-teman, tapi Hmm. Yesuslah yang harus menjadi pusat perhatian lewat apa yang kita pakai, apa Ya. yang kita lakukan, perbuatan kita. Jadi Hmm. janganlah menjadikan kita itu pusat perhatian dengan memakai segala sesuatunya dengan berlebihan gitu, Hmm. teman-teman. Oke, Steffi mungkin Karena, bisa bisa uh, nanya dulu nih ya. oke, boleh, boleh. Perkembangan tren, perkembangan fashion gitu ya. Tadi Steffi bilang gini, jangan sampai mungkin kaum wanita, remaja putri gitu ya, dengan pakaian atau tren seperti itu, jadi menimbulkan sesuatu yang dari mata, kemudian kepikiran, kemudian menimbulkan hal Ya, yang kurang berkenan gitu ya. Ada iya juga mungkin betul. pemikiran remaja putri begini, Steffi ya, kira-kira. Ya itu mah dianya aja yang misalnya ya pikirannya kotor gitu, dia aja tuh yang begitu. Dan gue sih biasa-biasa aja gitu ya, normal-normal aja dengan pakaian seperti ini gitu ya. Gimana sih kalau misalnya menanggapi hal tersebut dari sisi remaja putri juga? Nah, itu kan pemikiran dari mereka kan. Hmm. Gini, saya mau bilang bahwa pemikiran seorang wanita dengan seorang pria itu jelas berbeda. Hmm. Otak kita tuh, cara pandang kita tuh berbeda gitu. Oke. Hmm. Namanya pria-pria nih ya, girls gitu, saya kasih tahu, pria itu lemah di bagian mata gitu. Jadi Oke. kalau pria itu pasti akan pandangannya dulu, visual dulu gitu. Hmm. Jadi dari mata dulu, baru dia masuk ke pikiran. Tapi kalau wanita itu lemahnya di pendengaran. Jadi kalau remaja putri ini, kalau misalkan cari cowok ya, jangan yang suka gombal gitu. Karena uh, banyak nih ya remaja wanita tuh terjebak dari Hmm. kata-kata seorang pria yang manis, lemah lembut, terus uh, dipenuhi akan janji-janjinya, tapi Hmm. padahal tidak seperti itu gitu loh Oke. teman-teman. Iya. Jadi kita perlu tahu nih titik lemah kita masing-masing di mana. Hmm. Janganlah kita mencobai, ya kan, Iya. mencobai orang lain. Itu termasuk dosa juga dan tidak berkenan juga di hadapan Tuhan. Iya. Lebih baik kita menjaga diri kita, mempersiapkan diri kita itu sebagai wanita yang baik gitu. Hmm. Karena pakaian seperti itu zaman dulu ya kan, asal Iya. usulnya kalau kita boleh telusuri itu kan pakaian-pakaian wanita, sorry ya, kayak kalau di Alkitab wanita sundal gitu loh. Hmm. Hmm. Wanita, apa ya, kalau zaman sekarang wanita nakal kali ya, wanita Hmm. penggoda gitu. Makanya Hmm. dia mempertunjukkan anggota tubuh yang seharusnya tidak dipertontonkan Oke. gitu. Oke, jadi itu yang perlu diketahui ya oleh remaja putri ya. Dan Iya. Ya. tadi udah dikasih tahu oleh Steffi ya bagaimana menjadi seorang remaja putri yang memang sebenarnya dikatakan bahwa bukan berarti nggak boleh memperhias diri gitu ya, Steffi ya. Boleh, Ya, tapi ya. tidak boleh Boleh. berlebihan ya. Dipastikan Betul. setelah mendengarkan yang Enfresh pagi hari ini, cowok-cowok agak mikir gimana ya caranya mendekati cewek gitu ya. Karena udah dikasih tahu tipsnya ya oleh Steffi ya. Ya. Oke, silakan Ya. lanjutkan, Oke. Steffi. Hmm. Oke. Selanjutnya kita beralih ke poin kedua nih ya Yang kedua teman-teman. ya. Hmm. Yang kedua, dikatakan di ayat yang tadi, selanjutnya itu kata-katanya tuh kayak gini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Hmm. Nah, teman-teman, yang kedua, saya mau kasih tahu bahwa kita ini harus fokus mendadani inner beauty kita, teman-teman. Nah, zaman dulu tuh, nggak tahu kalau kalian tahu ya, ada lagu
yang kayak gini nih, nyanyinya tuh, You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu, ya kan? Iya. Pasti semua pada tahu ya lagu itu ya. Tahu. Mungkin Bang Leo tahu ya, itu Tahu, mau lagunya contohin grup gerakannya cuman nggak kelihatan di radio ya. gitu ya. Ya, gerakannya lucu sih, imut. Oke. Itu lagu yang dinyanyiin sama Cherry Bell ya, anggota Iya, grup band betul ya, betul. yang terkenal pada zamannya. Nah, lagu Dunia ini tuh menurut saya cukup bagus ya, karena eh, dia ini ngasih tahu bahwa kita itu cantik, itu bukan dari luar loh, tapi dari hati kita, inner beauty kita nih yang lebih penting gitu. Kita harus fokus ke hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang tersembunyi, yang tidak kelihatan memang gitu. Nah, yang sifatnya tersembunyi itu kata Alkitab ya kan, bukan kata saya ya teman-teman. Itu tuh sifatnya kekal, abadi, dan nggak gampang hilang gitu. Bukan nggak gampang hilang, tapi nggak bisa hilang gitu teman-teman. Hmm. Sementara kalau hal yang kita lihat di depan mata yang sekarang ini, seperti baju-baju kita, terus perhiasan kita, ya kan, Iya. mungkin skincare kita itu bisa habis, bisa hilang, dimakan oleh waktu kan, bisa berganti juga. Nah, tapi yang nggak bisa hilang, yang selamanya akan tetap ada kita bawa nih ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan sorga, itu tuh karakter kita, teman-teman. Itu sifat hati kita gitu. Jadi kita harus lebih mengembangkan, memfokuskan diri untuk pengembangan inner beauty ini gitu. Mempoles inner beauty ini. Nah, karena bentuknya sifatnya ini nggak kelihatan gitu, kenapa sih saya bilang harus memperbaiki yang nggak kelihatan ini? Karena kalau di hal luar gitu, bisa saja kan misalkan di zaman sosial media ini, banyak orang netizen nih yang berkomentar misalkan, wah Kak, cantik banget nih di komentar itu kan, dengan jempolnya. Iya. Nah, tapi kan kita nggak tahu hati orang itu bagaimana. Bisa saja ketika dia berkomentar, wah Kak, cantik banget nih. Tapi sebenarnya di dalam hati tuh berpikir, ah cantik kan juga gue, ya kan? Iya. Ya. Langsing kan juga aku gitu. Lebih bagus aku lah rambutnya gitu-gitu. Nah, kita nggak ada yang tahu tuh dalamnya hati tuh bagaimana. Karena jujur aja nih, cewek-cewek zaman sekarang itu sebenarnya lebih kompetitif karena memiliki sifat dasar yang nggak mau kalah dengan sesama wanita lainnya gitu, Iya. remaja-remaja lainnya. Baik itu Kalau dia, ditunjukkan secara jelas ataupun mungkin tersembunyi iya, gitu ya. iya betul. Walaupun dia seakan mendukung nih sahabatnya atau teman-temannya, tapi sebenarnya dia merasa tersaingi, nggak mau Iya. kalah gitu. Makanya karena nggak mau kalah, dia mengikuti tren itu yang tadi gitu. Iya. Nah, makanya kalau kita lihat itu di sini, sebenarnya kata Alkitab untuk memperhatikan hal-hal yang bisa kita lihat sama mata nih, itu adalah hal-hal yang sia-sia karena sifatnya sementara ya teman-teman. Nah, zaman sekarang anak-anak muda itu lebih gampang fokus membangun penampilan luar dan lupa untuk membangun karakter yang ada di dalam inner beauty. Sehingga akibatnya banyak anak-anak yang insecure, merasa diri itu nggak berharga. Harga dirinya itu tergantung apa yang mereka pakai, komunitas mereka gitu. Dan mereka menganggap yang namanya mayoritas itu benar gitu loh. Kalau mayoritasnya melakukan A, iya dia harus melakukan A. Padahal A itu belum tentu benar gitu. Iya. Yang benar itu justru yang B gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi yang kedua ini adalah fokus untuk mendandani inner beauty ya. Jadi hal yang Iya, lebih betul. yang di dalam, yang tersembunyi itu justru sebenarnya sifatnya kekal ya. Itu yang harus Sifatnya kakak. diperhatikan ya. Kira-kira apa aja sih Oke. sebenarnya Steffi yang menjadi inner beauty seorang wanita, seorang remaja putri gitu ya? Kira-kira apa aja? Oke. Nah, untuk mengetahui inner beauty apa aja nih, kita berlanjut ya ke poin yang ketiga ya. Di situ dibilang yang berasal dari roh yang lemah lembut
dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saya kasih tahu di sini ya teman-teman, sebuah kabar baik bahwa Tuhan itu kan tidak melihat rupa ya. Tuhan itu melihat hati kita gitu. Yeah. Nah, ternyata nih ada hal yang berharga di mata Tuhan. Di sini dikatakan hati yang lemah lembut dan tentram. Oke. Jadi yang poin yang ketiga, inner beauty yang Tuhan mau itu adalah hati yang lemah lembut dan tenang gitu teman-teman. Kita belajar yuk sama-sama apa sih dengan yang dimaksud dengan lemah lembut ini dan tentram ini gitu. Kita belajar ya. Nah, lemah lembut itu kalau dalam versi bahasa Inggrisnya di dalam Alkitab itu dikatakan gentle ya. Gentle itu banyak persamaan katanya, kayak seperti kind ya kan, baik hati, murah hati, terus pemaaf, punya rasa simpati, berpengertian, penuh belas kasihan, tentunya ada kasih di situ. Terus bersikap tenang, rendah hati, penuh damai. Nah, sementara lawan kata dari lemah lembut itu adalah unkind, yaitu jahat. Terus ada lagi brutal ya, pemberontak sifatnya, keras kepala. Jadi karakter yang lemah lembut itu artinya kita itu harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan gitu teman-teman. Karakter yang menunjukkan bahwa kita ini memiliki kerendahan hati, karakter yang peduli akan sesama kita gitu, tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan orang lain gitu. Inilah karakter-karakter yang Tuhan mau, yang Tuhan anggap ini sesuatu yang berharga. Berharga itu kata lainnya sesuatu yang bernilai dan sangat mahal gitu. Jadi nilai diri kita nih tidak ditentukan, sekali lagi tidak ditentukan dari apa yang kita pakai, teman-teman. Tapi yang Tuhan nilai itu hati kita, inner beauty kita gitu. Nah, sementara kata tentram itu di sini tuh memiliki makna ketenangan ya, teman-teman ya. Nah, mungkin di remaja saat ini karena lagi mengalami masa-masa perubahan ya, transisi ya, dari yang namanya anak-anak menjadi seorang pemuda, itu pasti di dalam hatinya penuh dengan gejolak emosi ya kan, gampang marah, gampang tersinggung, gampang memiliki sifat yang keras gitu loh, gak mau mengalah satu sama lain gitu, terus ada jiwa kompetitif juga yang tadi saya bilang. Nah, ini tuh saatnya kalian belajar untuk lebih memiliki karakter yang lemah lembut, teman-teman. Mudah memaafkan orang gitu. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang nih, nanti pada saat kalian dewasa nanti, karakter itu akan sulit dirubah gitu. Semakin tua usia seseorang, semakin bertambah, karakter itu sudah sulit banget diubah, teman-teman. Jadi mulai sekarang, ketika umur kalian nih sekarang masih mungkin belasan tahun, 20 tahun, kalian harus dengan segenap hati, segenap jiwa, harus ada niat untuk merubah sifat-sifat karakter yang seperti itu, emosian seperti itu. Karena Tuhan maunya, Tuhan sukanya karakter yang tenang gitu, teman-teman. Biarlah kita itu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, tenang dalam menghadapi misalkan netizen yang nyinyir ya teman-teman ya di kolom komentar kalian gitu. Jangan keburu-buru melontarkan komentar-komentar yang pedas gitu. Tapi biarlah lewat perkataan kita, lewat hati kita yang tenang, tenangkan diri terlebih dahulu, kita bisa membalas perkataan yang pedas itu dengan perkataan-perkataan yang penuh berkat gitu. Jadi misalkan nih kalau ada hot topic ya, hot gossip gitu di antara teman-teman kalian gitu ya, kita itu
jangan malah menjadi kompor gitu ya. Hmm. Udah tahu nih ada api yang panas, Ya. jangan kita malah menjadi kompor atau menjadi minyak yang Minyak. makin mengobarkan api itu. Iya. Tapi marilah kita sama-sama sebagai seorang wanita ya kan, Hmm. diciptakan sama Tuhan, itu jadi seorang yang tenang seperti air, mengademkan suasana, Ya. jangan malah membuat riuh suasana ya, Hmm. tapi biarlah kita menjadi air yang tenang gitu, memberikan solusi, kata-katanya penuh berkat, penuh kata-kata positif gitu, Hmm. teman-teman. Ya, jadi memang ini Nah, satu pergaulan ya, yang memang remaja putri juga harus perhatikan banget gitu ya, Steffi ya, supaya iya ketika benar. pertemanan itu tidak menjadi sebuah toxic relationship gitu. Iya, betul-betul. Hmm. Ya, saya pun juga pernah mengalami toxic relationship seperti ini gitu. Ya. Jadi lingkungan pertemanan saya, pekerjaan saya, isinya tuh ngomongin bos terus. Ini kesaksian saya ya. Ini Tapi nggak ada benar-benar bosnya terjadi kan? loh teman-teman. Nggak ada bosnya. Jadi di belakang Di bos kita belakangnya. ngomongin bos gitu. Iya, iya. Aduh kesel banget nih sama bos ini gitu. Hmm. Eh merintah-merintah kayak gini gitu. Nggak tahu apa kita capek. Nah, Hmm. karena lingkungan situasi teman-teman kita itu kata-katanya negatif semua, otomatis saya yang dulu masih kerja pada saat itu juga ikut-ikutan Hmm. ngatain bos, malah Ya, kayak eh, meremehkan dia juga gitu. oke. Dan satu ketika Tuhan itu tegur teman-teman, bener-bener ini teguran keras dari Tuhan gitu. Iya. Kita itu kan ngobrolin dia di belakang dia gitu Hmm. ceritanya lewat chattingan nih, lewat Lewat chatting WhatsApp ya. gitu, ada Ini bukan grup sendiri diajarin tanpa bos. ya. Iya, ini bukan Mungkin diajar, dewasa ini muda yang bukan. udah bekerja gitu ya. Salah satu Ini cara contoh sebenarnya. contoh pengalaman yang tidak patut ditiru sih sebenarnya. Cuman di sini ceritanya supaya kalian itu bisa ngerti gitu. Oh, Dan bahwa hal jangan-jangan ini jadi tuh nggak realita baik. juga ya, Steffi ya. Mungkin ada juga yang Iya, memakai benar. memakai cara yang sama seperti itu. Iya, heeh. Ngomongin orang di belakang ya kan. Padahal di depannya nice banget. Waduh, baik banget. Tapi di belakangnya tuh ngomongin dia nih. Aduh, gue gak suka sama dia gitu. Hmm. Bibirnya gitu banget sih. Misalkan kalau cewek-cewek kan kayak gitu. Aduh, masa dia pamer-pamer apa, jam tangan atau Oke. apa gitu kan. Eh, Nah, ketika itu pas saya eh, di grup itu seperti itu, hmm. suatu ketika Tuhan izinkan grup itu ketahuan sama bos saya. Oh gitu. Ya, jadi seluruh percakapan kita dia lihat, dia baca, dan you know what? Kita semua mendapat sanksi, yaitu kita semua tiba-tiba langsung at the time itu kita dikeluarkan dari kantor. Oh, Jadi saat itu tuh langsung dikeluarkan dari kantor, nggak boleh masuk lagi gitu. Pada hmm. saat itu tuh hari Jumat. Jadi hari Seninnya saya dan teman-teman yang ada di grup itu semuanya dikeluarkan, Hmm. dipaksa untuk mengajukan surat pengunduran diri Oh. dan tidak boleh hadir lagi di dalam kantor pas Hmm. hari Senin. Hmm. Nah, hal itu tuh menjadi pukulan telat buat saya gitu, teman-teman. Ya. Karena gara-gara teguran itu, saya percaya itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk menegur saya dan teman-teman gitu. Hmm. Hmm. Dan akhirnya lewat hal itu juga jadi sadar gitu, bahwa sebenarnya kalau kita itu berada di lingkungan yang toksik gitu loh. Ketika Ya. kita berada di lingkungan yang toksik, sebenarnya tuh kita tuh nggak sadar gitu teman-teman. Tapi ketika begitu ada teguran, ada masalah yang terjadi, ada konsekuensi yang terjadi, Hmm. itu kita baru sadar bahwa, oh, ternyata teman-teman saya itu toksik ya. Okay. Ternyata teman-teman saya itu kata-katanya negatif, tidak menjadi berkat. Dan saya pun terbawa arus gitu, teman-teman. Oke. Hati-hati ya. Ya. Oke, Steffi, mungkin bagaimana dengan seorang sahabat? Buat perempuan tuh, buat wanita tuh, sahabat ini luar biasa ya sebenarnya. Kadang-kadang jadi apa ya, 11-12 lah sama pasangan juga pentingnya gitu ya. Gimana dengan Ya, sahabat mungkin yang toksik? Sebelum nanti kita ada WhatsApp juga nih yang bertanya siang hari ini, pagi oke. hari ini. Gimana, Steffi? Untuk sahabat yang toksik ya, Hmm. saya boleh kasih saran. Segera tinggalkan teman kalian Hmm. yang kalian kira-kira anggap ini toksik banget nih.
Oke. Nggak bisa nih kalau diteruskan, ya lama-lama kita yang sebagai anak Tuhan ini bisa terseret. Kita bukan menjadi terang, malah kita ikut terseret ke dalam gelap gitu loh. Hmm. Karena gelap itu begitu kuat ya. Kecuali nih, kita memilih udah kuat dulu nih di dalam Tuhan keimanannya, dan kita disupport juga dengan komunitas-komunitas seperti Komsel gitu. Ya. Kita ada komunitas yang sehat gitu. Hmm. Nah, ketika kita berada di komunitas yang sehat, dengan sendirinya pasti deh kalian nggak tahan dengan pertemanan yang toksik gitu. Ya. Pasti dengan sendirinya juga kalian akan meninggalkan teman tersebut gitu. Hmm. At least ya bukan ditinggalkan putus hubungan secara langsung ya, nggak Ya. juga. Ya biasa aja gitu hubungannya, Ya. bukan lagi secara dekat atau mendukung atau mensupport dia ketika dia melakukan hal-hal yang buruk gitu. Ya. Tetap aja beritakan firman gitu. Tapi kalau sebenarnya orang yang toksik pun itu ketika dia diberitakan hal yang benar, dia pasti akan menolak kok gitu. Dia pasti juga akan menjauhkan dirinya sendiri gitu Ya. dari kita yang sebagai anak-anak terang gitu. Jadi ya udah nggak usah diperpanjang gitu pertemanannya gitu. Ya, segera harus berani Kayak gitu sih. memutuskan supaya Ya. bukannya memutuskan hubungan sebagai teman ya, tetapi Iya. mungkin menjaga jarak gitu ya, Jaga artinya jarak. jaga hubungan yang ada. Oke, Stevi, kita ke WhatsApp dulu. Betul. Ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. Pertama, halo Kak Stevi, saya Diana. Bagaimana caranya untuk membuat kita sebagai perempuan itu merasa cukup katanya. Misalnya cukup dengan baju, sepatu, penghasilan, pasangan, dan lain-lain. Ya, itu yang pertama, Kak Stevi ya, dari Diana. Kemudian yang berikutnya ada dari Yeni. Kak, saya lebih sering atau lebih nyaman punya banyak teman cowok. Kira-kira bagaimana dengan hal yang seperti itu gitu? Oke. Ini Nyaman menarik ya, dengan mungkin jadi Iya ya. Oke. Dia lebih milih punya banyak teman cowok gitu. Karena mungkin Oke. berbeda Itu dari kali. siapa, Bang? Dari Yeni. Yeni, oke. Iya. Sip. Yang pertama, gimana caranya buat kita bisa merasa cukup gitu ya dengan Ya. apa yang kita punya gitu. Hmm. Pertama kita harus tahu bahwa yaitu yang tadi bahwa kita itu jangan fokusnya ke hal-hal yang seperti itu ya, Iya. pasangan, baju, terus gadget, hal-hal yang kita lihat nih dengan mata. Pokoknya segala sesuatu yang kita lihat dengan mata, kita nggak boleh memuaskan diri di hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi kita kembali lagi ke firman Tuhan, Diana, bahwa kita itu harus memperhatikan, memuaskan lah gitu ya, lebih memfokuskan ke yang dalam gitu loh. Yaitu yang tadi kebaikan, kemurahan hati. Dengan fokus ke hal-hal yang tidak kelihatan seperti itu, otomatis akan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita lihat gitu. Coba dipraktekkan aja, dibuktikan, karena saya pun juga sudah mengalami hal ini gitu. Ketika dulu sebelum saya itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya itu perhatiannya kepada yaitu baju ke salon gitu. Setiap minggu pasti ada rasanya kepingin beli baju, ada itu. Jadi setiap minggu pasti baju baru tuh Bang Leo. Tapi iya benar. Ketika saya ini mulai fokus nih belajar firman Tuhan, Tuhan udah menyentuh hati saya dan seperti membukakan, oh firman Tuhan tuh kayak gini ya, ternyata kebenaran tuh kayak gini. Jadi fokus belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan akhirnya hal-hal itu tuh kayak terlupakan. Hal-hal itu tuh menjadi tidak penting lagi gitu. Karena ya kita seakan sadar, karena kita itu udah hidupnya diisi oleh hidup secara roh, bukan secara daging gitu. Jadi otomatis apa yang kita pikirkan itu udah kekekalan, bagaimana bisa bersama Bapa di sorga, bertemu muka dengan muka. Jadi fokusnya itu lebih ke arah situ. Dan ingat ya teman-teman, bahwa kita itu semuanya, nggak cewek, nggak cowok ya, kita itu diciptakan tuh sebagai mempelainya, mempersiapkan diri sebagai mempelainya Kristus. Tuhan Yesus kan nanti akan datang lagi kembali ke dunia ini ya. Nah, kita itu calon mempelainya. Nah, mempelai itu kan kalau kita menikah secara dunia aja, kita mempersiapkan diri dong.
Iya. Kita pergi ke spa, kita Tandanya ya, bangun jam dandan, 4 ya pagi merawat, ya. bangun jam 4 pagi, ya kan? Ada pengorbanan di situ. Iya. Nah, ketika kita ingin berjumpa juga nih, mau dipinang nih, Heeh, ibaratnya heeh. dipinang sama Tuhan Yesus loh, Iya, ya kan? Yang begitu murah hati, penuh belas kasih. Wow, itu melebihi pasangan kita loh. iya. Nah, masa sih kita tidak mempersiapkan diri untuk hal itu gitu loh. Hmm. Janganlah kita menyibukkan diri untuk mementingkan hal-hal yang kelihatan mata. Karena tanpa sadar, tiba-tiba nanti Tuhan Yesus datang, kita nggak siap. Hati kita, karakter kita, roh kita itu nggak siap, teman-teman. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi mulai sekarang, supaya kita bisa merasa cukup, itu fokuslah ke hal-hal yang lebih kekal gitu ya, teman-teman ya. Yang abadi gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Oke. ini tadi, gimana dengan mungkin remaja Yang putri yang kedua, lebih nyaman dengan remaja cowok gitu ya, yang lebih banyak teman oke. cowoknya gitu. Oke. Untuk ini, sebenarnya sah-sah aja sih untuk kamu yang memang lebih nyaman untuk berteman dengan lawan jenis gitu ya, Hmm. dengan komunitas yang lawan jenis gitu. Hmm. Tuhan Yesus pun juga demikian kok gitu. Tuhan Yesus itu nggak mostly dia kumpul sama murid-muridnya doang gitu, kayak cowok-cowok doang. Iya. Murid-murid Yesus juga punya juga murid cewek gitu, namanya Maria Magdalena gitu. Nah, yang tidak tercatat di Alkitab juga sebenarnya banyak. Banyak. Dan yang lebih jelasnya lagi nih, yang tercatat di Alkitab itu dia juga ngumpul kok sama Maria, Marta, Hmm. ya kan, Lazarus. Nah, itu kan eh, lewat kisah Lazarus itu kan kita tahu bahwa Yesus ini juga dekat dengan Maria dan Marta. Iya. Yesus juga berkunjung kok ke rumah mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan, Hmm. dekat ya kan dengan mereka. Iya. Tuhan tidak membatasi itu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau teman-teman kita tuh lebih banyak cowok-cowok. Tapi asal kita harus Hmm. punya batasan ya. Iya. Jangan sampai kita ini bersikap, bertindak juga seperti laki-laki ya. Karena kodratnya wanita tuh memang diciptakan sekali lagi yaitu lemah lembut gitu, teman-teman. Jadi Betul. jangan berusaha untuk menjadi laki-laki gitu. Hmm. Atau sebaliknya, laki-laki berusaha Berusaha jadi menjadi perempuan. perempuan gitu. Ya, bersyukurlah dengan keadaan dirimu, terima dirimu apa adanya Iya. gitu. Kalau memang lebih cocok ngobrol sama mereka ya why not? Kalau itu Hmm. membawa dampak yang baik untuk kehidupanmu, membawa banyak berkat bagi kehidupanmu gitu, meningkatkan kualitas kerohanianmu dan kamu pun juga bisa menjadi berkat di komunitas itu, kenapa enggak gitu? Oke, boleh-boleh aja ya, Iya, sah-sah aja asalkan boleh-boleh aja. itu dapat membangun kehidupan pribadi tersebut ya. Oke, Ya. Steffi ini ada tanggapan juga nih. Berkaitan dengan cara berpakaian dan cara berpikir, saya rasa perempuan punya hak untuk memakai baju apapun sesuai dengan situasinya. Kadang Mm-mm. memang baju yang minim atau yang kurang bahan itu dikenakan untuk mengeksplor dan membuat percaya diri kita lebih tinggi. Menurut saya, kasus perkosaan tidak bisa diukur dari cara berpakaian. Laki-laki memang lemah dalam visual dan mungkin punya fantasi tertentu katanya. Tapi ingat, mereka juga sebenarnya punya pengendalian diri untuk tidak melakukan pelecehan, misalnya ya catcalling, bahkan sampai memperkosa. Gimana? Kadang-kadang begitu juga ya terjadi seperti itu. Gimana, Steffi? Oke, jadi menurut dia cara berpakaian dan cara berpikir itu Hmm. bebas-bebas saja gitu. Hmm. Memang manusia itu diberikan sama Tuhan yang namanya free will, Hmm. ya kan? Kita ingat di dalam Taman Eden dulu, kita flashback ke awalnya ya, cerita awalnya, yaitu tentang Adam dan Hawa. Tuhan Yesus, Allah kita itu tuh memberikan kita kebebasan kan di dalam Taman Eden itu. Tapi Dia itu juga memberikan pilihan loh, teman-teman. Hmm. Dia memberikan kepada Adam dan Hawa itu pilihan. Ini ada Yeah. satu pohon nih yang nggak boleh disentuh buahnya, Yeah. apalagi dimakan, maka kamu akan mati. Hmm. Tapi
ternyata wanita ini, Hawa ini tergoda dengan yang namanya godaan si iblis ini. Jadi faktanya itu diputar balikan. Ingat loh Ya. teman-teman, iblis itu punya tugas, yaitu memanipulasi. Membuat kita berpikir bahwa statement itu tuh benar gitu loh. Oke. Keputusan yang kita ambil itu benar gitu. Dan sah-sah aja. Ya kan? Hawa pun juga berpikir, oh iya ya, aku gak akan mati. Aku akan menjadi seperti Tuhan. Di Alkitab dikatakan seperti itu, sehingga dia memutuskan free will yang Tuhan kasih, dan dia pakai memutuskan untuk memilih mengambil buah itu, buah terlarang itu. Artinya dia sebenarnya dari sudut pandang Tuhan, buah itu adalah salah kan. Perintah yang Tuhan kasih kan tidak boleh memakan. Tapi justru manusia ini, Adam dan Hawa ini justru melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Jadi memang kodrat dari manusia itu sulit taat gitu teman-teman. Kita sudah kasih tahu bahwa hal ini itu nggak benar. Tapi lagi-lagi lewat manipulasi dunia, karena dunia sudah begitu, karena yang tadi saya bilang mayoritas kebanyakan sudah banyak melakukan hal itu, dan it's okay kok, fine aja gitu loh. Bahwa perkosaan tuh tidak mostly karena hal itu, ya memang benar gitu. Tapi kan itu juga menjadi salah satu faktor, tidak bisa kita pungkiri gitu teman-teman. Jadi manusia ini pada kodratnya tuh selalu aja pengen memilih apa yang membuat diri dia itu nyaman gitu loh. Dia nggak mau mengikuti apa perintah Tuhan. Dia itu tidak mau mengikuti apa yang sesuai dengan kata Alkitab, kata firman Tuhan gitu loh. Manusia itu sulit taat, tapi gampang sekali meniru gitu teman-teman. Jadi biarlah kita sama-sama yuk sekarang sadar gitu loh. Jangan mau kita tuh dimanipulasi sama iblis. Iblis itu seperti tukang sulap yang bisa memutarbalikan fakta gitu teman-teman. Sebenarnya salah tapi jadi benar gitu. Nah, sehingga kita memutuskan keputusan yang salah gitu. Kalau kita sudah memutuskan keputusan yang salah, konsekuensi itu bukan sama iblis, bukan. Tapi kitanya akan menerima konsekuensinya gitu teman-teman. Seperti itu sih. Tapi mungkin dari segi cowok, benar juga yang dikatakan ya, sebenarnya punya pengendalian diri juga nih mereka gitu ya. Mereka sebenarnya punya pengendalian diri juga untuk tidak melakukan pelecehan gitu ya. Jadi memang harus berjalan bersama-sama ya, cowok cewek gitu ya. Kemudian cowok juga harus melakukan, artinya menghargai ataupun ya mengendalikan diri gitu ya. Terkadang mungkin dari segi cowok juga kurang bisa mengendalikan diri gitu ya, Steffi ya. Tapi secara remaja putri tadi sudah dijelaskan. Oke, Steffi, kayaknya waktunya sudah agak mepet. Mungkin bisa memberikan kesimpulan, lalu kita berdoa untuk pendengar. Oke, teman-teman. Ketika hati kita ini cantik gitu, pasti yang ada di luar juga kelihatannya indah gitu. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jangan terbalik ya teman-teman, jangan sibuk merawat mendandani apa yang kelihatan atau kondisi tubuh terlebih dahulu, baru mempercantik hati. Tapi marilah kita mempercantik hati kita terlebih dahulu. Karena dari hati yang cantik, pasti penampilan luarnya pasti akan juga cantik gitu, teman-teman. Ya. Oke, saya percaya ini luar biasa ya. Perdana, tapi langsung ya sampai mepet nih waktu. Oh gitu, puji Tuhan. Oke. Baik, Steffi, kita akan mendoakan semua pendengar kalau ada Gracia supaya memang beautiful tuh nggak cuma bicara gender gitu ya, tapi ternyata tadi dibilang bahwa yang tidak terlihat itulah yang bersifatnya kekal. Itu yang mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwa beautiful itu baik cowok, cewek gitu ya. Yang penting adalah dari dalam hati yang tidak terlihat, itulah yang sebenarnya yang berharga juga untuk Tuhan ya. Di mata kita Tuhan. di mata Tuhan. Kita doakan semua keluarga Gracia, kaula muda juga. Steffi mungkin bisa menutup juga program yang Impress pagi ini. Oke. Mari teman-teman kita sama-sama tutup di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan bagaimana mempercantik hati kami terlebih dahulu daripada mementingkan penampilan luar kami ya Bapa. Kami mau Tuhan saat ini kami semua para pendengar dimampukan Tuhan untuk menjaga diri kami ya Bapa. Kami tahu hal ini pasti sulit ya Bapa, karena dunia ini penuh dengan manipulasi, karena dunia ini penuh dengan daya tarik yang begitu menyilaukan mata kami, begitu menarik mata kami. Tetapi tolong Tuhan, saat ini juga saya berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berilah mereka kekuatan. Roh Kudus selalu ingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah lewat firman ini mereka boleh berubah fokusnya untuk lebih mendandani hati mereka, memikirkan kekekalan, memikirkan apa yang menjadi indah di mata Tuhan, bukan indah di mata manusia. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kesempatan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang telah ditaburkan akan ditanam di tanah yang subur, dan Engkau pun akan menumbuhkannya dan menimbulkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Biarlah lewat kebenaran firman yang telah dibagikan ini, kami bisa berpikir lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun, dan memperkatakan apapun Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang membawa dampak, menjadi berkat buat teman-teman kami, buat keluarga kami, buat seluruh orang yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya, Stevi. Saya percaya pagi hari ini ada begitu banyak anak-anak muda, kaula muda Gracia yang diberkati dengan firman Tuhan ya. Tetap semangat untuk pelayanannya, untuk semua apa yang dikerjakannya selalu berhasil ya. Kita akan ketemu lagi Amin. di Sabtu kelima ya, nanti di Ya. bulan-bulan kemudian. Dan mudah-mudahan untuk kaula muda Gracia, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan kembali podcast dari program yang Enfresh ini di lewat Spotify ya, lewat Spotify Anda bisa ketik aja Suara Gerasi FM dan saksikan kembali tayangan ulangnya pagi hari ini lewat YouTube channel. Dan akhir kata saya Leo dan Kak Stevi yang bertugas yang menyampaikan firman pagi hari ini pamit undur ya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Ya. Tuhan memberkati. Oke, bentar-bentar ya. Oke, ya. Sip, Stevi, thank you ya. Udah. Thank